Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau kita kenal dengan nama Buya Hamka, adalah seorang ulama, sastrawan, dan salah satu pejuang pemikiran yang berpengaruh di Indonesia. Buya Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari tahun 1908. Buya Hamka lahir sebagai putra pertama dari 4 bersaudara. Dididik dalam tradisi Islam kuat oleh ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Hamka muda adalah pemikir bebas. Tak hanya dikenal sebagai ulama, Buya Hamka juga seorang sastrawan besar. Karya-karyanya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah potret cinta, perjuangan, dan nilai-nilai Islam yang halus namun kuat. Buya Hamka bukan hanya seorang ulama. Ia adalah cahaya di zaman yang gelap, suara yang jernih di tengah kebisingan. Warisannya abadi dalam buku, dalam pemikiran, dalam jiwa bangsa ini. Seluruh hidup Buya Hamka didedikasikan untuk melayani umat. Sebagai ulama, beliau melayani kebutuhan rohani melalui ceramah, pengajian, dan fatwa. Dan sebagai sastrawan, beliau melayani kebutuhan intelektual dan empati melalui karya-karyanya. Karyanya yang paling monumental adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini merupakan bentuk pelayanan terbesarnya yang ditulis saat ia di penjara. Karya ini menunjukkan komitmennya untuk terus mencerdaskan dan melayani masyarakat, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Buya Hamka sangat bertanggung jawab atas setiap ucapan, tulisan, dan tindakan. Beliau dikenal sangat hati-hati dalam menyampaikan ilmu dan fatwa. Oleh karenanya, apa yang disampaikan selalu merujuk pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keagamaan. Sikap akuntabel Buya Hamka tercermin juga saat ia mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI pada 1981 karena prinsipnya telah dilanggar. Hal itu menunjukkan puncak dari akuntabilitas yang dimilikinya. Beliau memilih mempertahankan integritas dan tanggung jawab moralnya daripada jabatan. Nilai kompeten diwujudkan oleh Buya Hamka dengan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya atau long learner. Hal ini dibuktikan dengan penguasaan ilmu seperti sastra, filsafat, sejarah, teologi, dan sosiologi. Selain itu, karena kompetensinya, beliau juga memperoleh gelar kehormatan dari berbagai perguruan tinggi di dunia. Kemudian untuk nilai harmonis diwujudkan Buya Hamka dengan menjadi seorang yang toleran dan menjunjung tinggi perbedaan. Beliau tidak hanya dihormati oleh kalangan muslim saja, tapi dihormati pula oleh kalangan agama lain dan para intelektual dari berbagai latar belakang. Loyalitas Buya Hamka adalah kepada kebenaran, agama, dan bangsa Indonesia, bukan kepada penguasa atau kelompok pragmatis. Beliau konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Loyalitasnya kepada bangsa Indonesia dibuktikan dengan peran aktif beliau dalam kemerdekaan Indonesia dan melalui karya-karyanya yang membangun karakter bangsa. Kemampuan adaptif Buya Hamka sangat luar biasa. Beliau hidup dan produktif melalui 3 masa, yaitu masa kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru. Dan beliau mampu menyesuaikan metode perjuangannya. Beliau memanfaatkan berbagai media seperti novel, cerpen, kemudian majalah, radio, dan ceramah langsung untuk menyebarkan pemikirannya, menunjukkan bahwa beliau mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Buya Hamka telah menerapkan nilai dasar kolaboratif. Hal ini dibuktikan dengan kiprah beliau menjadi seorang kolaborator ulung semasa hidup. Buya Hamka aktif berjejaring dan bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Masyumi, serta akhirnya mendirikan dan memimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemampuannya menjembatani berbagai kepentingan dan kelompok untuk kemaslahatan umat yang lebih besar, menunjukkan jiwa kolaboratif yang kuat.